Ini kita ada beberapa macam warna. Ada warna putih, kemudian ada warna coklat, ada varian lain, ada warna kuning, ada warna pink, ada warna abu, kemudian ada warna biru, tapi birunya bukan biru tua, biru muda. Jadi seperti itu. Cuman yang kita kembangkan di sini karena peminatnya pengkonsumsi semua, bukan untuk dibikin hiasan, kita kembangkan yang putih sama coklat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk membuat media tumbuh jamur, mohon maaf tadi saudara moderator, jadi kita bukan pembibitan dulu, kita buat media tumbuhnya dulu. Jadi media tumbuh jamur itu namanya adalah backlog. Nah, ini namanya backlog. Jadi media tumbuh jamur. Kalau pembibitan nanti ada, nanti di sesi terakhir. Jadi media tumbuh jamur atau backlog. Oke, sudah ya. Jadi untuk media tumbuh jamur atau backlog ini dia punya bahan, beberapa bahan. Mungkin bisa dicatat atau bisa direkam, silahkan. Karena sekarang zamannya sudah modern ya, sudah canggih. Yang pertama kita butuh serbuk kayu, atau bahasa sininya kain somel. Mungkin sama bahasa kita. Oke, serbuk kayu atau kain somel. Teman-teman bisa lihat di belakang atau di depan juga ada. Itu juga ada, tapi itu yang sudah tercampur. Nanti saya minta tolong teman-teman kalau mau bisa dan lebih teringat di kepalanya, teman-teman nyampur sendiri bahannya, alatnya sekaligus semuanya. Nanti dibawa pulang hasilnya biar tahu berhasil atau tidak. Oke? Jadi dari awal sampai akhir saya tidak perlu kerja, teman-teman lah sendiri yang kerja. Nanti kita bimbing sama adik-adik itu, nanti bawa sendiri pulang hasilnya. Oke? Oke, sip. Oke, kita lanjut. Yang pertama bahannya adalah serbuk kayu. Kemudian ada dedak atau bekatul. Nanti takarannya belakangan. Oke, ada dedak, kemudian ada kalsium atau bahasa kasarnya apur bangunan. Ya, kalsium atau kapur bangunan bisa. Kalsium. Ya, kalsium. Oke, sudah? Udah 3 tadi kan? Apa tadi? Serbuk kayu, ada dedak atau bekatul, kemudian apur bangunan atau kalsium. Oke, selanjutnya ada air. Oke, ada berapa tadi bahannya? Ada 4. Air, kapur bangunan, kalsium, sama serbuk kayu. Untuk yang selanjutnya kita butuh plastik. Nah, ini ada plastiknya. Ini ukuran plastiknya ada 18 kali 35. Ada juga ukuran yang 20 kali 35. Dia lebih besar sedikit saja. Ini ukurannya 35 kali 18 kali 35. Tapi nanti bisa dipraktikkan sendiri gimana proses pengisian, pemeresan sekaligus menutupnya seperti ini. Selanjutnya kita butuh kertas koran atau kertas HPS yang murah saja atau yang gratis saja. Jadi kalau ada kertas HPS di rumah pakai itu saja. Kalau ada koran bisa. Kalau ada baju yang nggak kepake juga bisa. Cuma mungkin banyak juga yang dipotong bajunya nanti. Ya, selanjutnya kita butuh cincin. Bukan cincin pertunangan ya. Ya, mohon maaf baper yang belum. Nah, ini dia. Ada cincin atau pakai paralon pipa. Kalau ini kita beli, ini harganya Rp150 per 1 biji. Dan ini kita bisa pakai berulang kali. Rp150 sama penutupnya. Sama harganya sama penutupnya, Rp150. Ini fungsinya apa? Ini bisa dilihat langsung. Untuk pengunci di bagian atasnya, sekaligus membuat rongga atau lubang angin yang ada di atas nanti. Nanti praktik pemasangannya juga nanti akan kita lakukan. Selanjutnya ada karet gelang. Tapi ini ada karet gelang untuk mengikat di bagian atasnya nanti. Oke, sudah sampai sini. Ada pertanyaan? Udah pintar semua mahasiswa. Jadi guru lagi. Oke.
Oke, selanjutnya kita butuh sendok, bukan untuk makan ya. Ini untuk menaruh bibit nanti di atasnya ini. Kita butuh bibit. Ini dia bibitnya yang sebenarnya. Kata orang bibitnya itu kadang salah kaprah, dikira ini yang bibitnya. Ya kalau ini media tumbuhnya, kalau bibitnya ini. Ini bibitnya jamur tiram berwarna putih. Kemudian ada juga yang coklat nanti. Nanti teman-teman bawa satu, coklat satu, putih satu. Tapi hasilnya sendiri, saya tidak boleh dikerjakan sama orang lain. Oke, ini lebih lanjutnya bisa diketahui nanti gimana prosesnya. Oke, selanjutnya setelah itu apa lagi ya? Untuk alat sterilisasinya bisa dilihat di belakang ada drim. Itu sudah selesai dimasak. Tapi itu trimnya yang kalau nggak salah ada 6, tapi kita potong 2 di bagian atas. Itu ada trim. Ternyata ini dimasak atau disterilisasi. Fungsinya apa? Untuk membunuh jamur liar selain jamur yang akan kita tanam di sana nanti. Ada kompor. Tentunya ada gas untuk dimasak, kan tidak mungkin kita masak pakai hembusan kan begitu. Oke, lanjut. Kemudian kita butuh sekop untuk mencampur nanti. Selanjutnya kita butuh apa lagi di sana? Mesin press. Cuma kalau mesin press mungkin kalau sudah teman-teman nanti punya usaha berlanjut atau sudah berkembang bisa beli mesin press. Tapi bisa kita pakai manual nanti kita contohkan. Untuk pemula saya juga dulu di awal pembuatan pertama kali saya ngambil sebut di pinggir jalan pulang, mungkin agak bercerita sedikit ini. Pulang kuliah saya bawa cincin 2 karung besar. Pulang kuliah orang bawa buku, saya bawa cincin. Diketawain sama orang di jalan karena saya pakai motor pulang dari Malang, bukan dari Patarang. Dari Malang saya pakai 2 motor, cuma saya kirim cincin sama plastiknya pakai karung yang besar kayak di belakang ini. Jadi saya bawa cincin pulang ngerjain ini. Dan ya malu juga sih sebenarnya, karena kan istilahnya kalau S2 ngerjain sesuatu yang kasar apalagi motor kan di masyarakat beda kan begitu. Biasanya kan di kampus atau di tempat-tempat kerja yang lebih bersih lah kayak gitu kan. Ya begitulah ceritanya sedikit. Kemudian selanjutnya kita butuh mesin press untuk memadatkan ini. Kenapa dia harus padat? Karena ini penentu hasilnya juga. Kalau dia tidak padat nanti cepat pecah dan miseliumnya tidak bisa berjalan dengan baik. Terlalu padat juga tidak bagus. Jadi ukurannya ini beratnya 1 sampai dengan 1,3 kilo. 1,3 kilo. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, silakan. Oke, untuk denda itu 2 karung. 2 karung itu menghasilkan 100 beglok. 100 biji beglok. Yang 2 karung yang di belakang tadi di depan. 100 beglok itu untuk dedak serbuk kayu. Kemudian dedaknya 15 sampai dengan 20 kg. Lebih banyak lebih bagus. Cuma kalau kita mau jual beglok nanti ya agak rugi kita kan, kita press dulu kan biayanya. Kita bisa pakai 8 sampai 15 dan hasilnya pun tidak jauh beda. Karena itu sebagai sumber nutrisi daripada jamur tersebut. Nah, ini berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Kalau dedaknya atau nutrisinya lebih banyak, itu cocok untuk pertumbuhan untuk kita sendiri. Jadi kalau kita mau jual, kalau saya jual ini 4.000 rupiah, ini terima tumbuh di rumah, itu pun bergaransi. Jadi kalau tidak tumbuh silahkan datang ke sini. Mas 10 beglok atau 100.000 beglok tidak tumbuh. Ya nanti kita anterin, kita ganti. Cuma kadang-kadang mitra atau teman-teman yang beli beglok kadang males ngelihatnya karena tumbuhnya tidak serentak kan, nggak ditanda berapa yang tumbuh. Ya jadi jarang yang kesini. Mas Duding pernah kesini nganter beglok rusak enggak? Oh enggak pernah, berarti aman, alhamdulillah.
Oke, selanjutnya untuk takaran dedaknya sudah tadi kan. Kalau kita untuk menumbuhkan sendiri biar dia hasilnya lebih bagus dan lebih bertahan lama sedikit, ini masa panennya minimal dia 3 bulan minimal, dengan masa panen setiap hari. Masa panennya 3 bulan, panennya setiap hari. Kalau kita punya di atas 100 beglok. Kalau punya 1 beglok seperti ini, sudah mau usaha tidak mungkin punya 1 kan. Masa hasilnya nanti kan tidak sesuai dengan jajannya sudah. Oke, kalau kita punya 1000 beglok, itu kita dengan santai menghirup asap 2 bungkus setiap hari tanpa bekerja keras. Dalam artian di sini teman-teman yang perokok tidak perlu lagi banting tulang. Jadi mereka cuma nyiram saja sehari sekali atau 2 kali, sudah bisa merokok sepuasnya setiap hari. Ya kalau ibu-ibu mungkin ya pupur celaknya lah seperti itu kan. Oke, kita lanjut ya. Untuk bahannya tadi takaran yang kedua sudah 8 kilo, standarnya 8 kilo bisa sampai dengan 20 kilogram. Kalau dulu saat saya praktik pertama kali di Universitas Hamdan Wadi dulu tahun 2013 kalau nggak salah, dia pakai serbuk jagung atau tepung jagung, tepung terigu, tapioka sama nggak terigu? Bukan, beda. Iya, itu juga dipakai dan biayanya per beglok ini Rp8.000. Sementara kita jual 4.000. Ya gimana itu, udah tenaganya habis, rugi pula kan? Nah, setelah saya telusuri, setelah kita coba berbagai macam cara di sini, ternyata dengan berbahan dedak serbuk kayu dengan standar harga pembiayaannya 1.500. Kita tinggal tidur, suruh orang kerja, itu 1.500. Anunya, apanya biayanya. Kemudian kita jual dengan harga Rp4.000. Teman-teman sendiri yang ekonomi mungkin bisa hitung berapa keuntungannya. Nah, ada yang bisa bantu untuk menghitungnya berapa persen keuntungan? 1.500 biayanya, keuntungannya berapa? Kita jual 4.000. 3.500. Biayanya 1.500 kita terima beres, iya. Sekaligus ongkos kerja, kita jual Rp4.000. Ya seperti itulah bayangannya. Cuman ada resikonya juga. Kadang gagal, kadang tidak kan. Namanya juga usaha. Oke, kita lanjut untuk kalsium. Kalsium yang 100 kilo, yang 100 kilo atau yang 2 karung itu kita hanya cuma pakai segini atau 0,3 kilogram atau 300 on. Jangan terlalu banyak karena kurang bagus. Karena ini untuk penetral pH saja, bukan pH. Mohon maaf yang biologi, pH itu apa sih? Kesamaan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya air secukupnya. Nah, bagaimana kita untuk mencampur yang ketiganya tadi? Nanti kita praktik sendiri. Nanti bagaimana takaran airnya, nanti teman-teman sendiri yang lakukan sendiri. Mohon maaf nanti mungkin yang pakai kaos tangan atau sepatu yang agak bersih mungkin bisa disampingkan. Sampai sini ada pertanyaan? Langsung aja ke belakang biar teman-teman. Oke, 28 berarti kita bagi 2 saja. Kita bagi 2 berarti berapa? 14. Oke, 14 orang terserah mau kumpul cewek cowok juga boleh. 2 dari sini silakan. Oke, satu lagi. Serbuk kayu. Iya, serbuk kayu yang halus, bukan yang nyeret cucu. Makanya saya bilang kain somel atau serbuk somel. Oke, nah ini serbuk kayu. Ini yang belum dicampur, kalau ini sudah dicampur. Oke, dedaknya tolong disiapkan. Ya, satu. Ini takarannya satu ini 8 kilo. Ya, kurang lebih 8 kilo sudah. 4 kilo. Ini dedak ya. Oke. Ini dedak, ini serbuk kayu. Ya, kelihatan kan bedanya guys. Anunya
kalsiumnya, apungnya. Kita tolong yang sebelah sini kelompok 1 ini dicampur dengan rata, ini diaduk. Iya. Dicampur dulu. Ya silahkan, yang mau kotor silahkan. Bagusnya pakai tangan, mohon maaf, bagusnya pakai tangan. Mohon maaf, karena itu diratakan. Ya gitu tadi. Nah selanjutnya kita campur. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Pakai tangan, mohon maaf pakai tangan lagi. Jadi dicampur. Tadi nanti bisa tolong dicontohkan bagaimana cara ngaduk yang benar. Tadi ini sebelah kelompok 1, kelompok 2 sama-sama 2. Nah, kalau ada kayu kerasnya minta tolong itu dicucikan. Ya, karena itu kelompok 2. Dihancurin biar nanti pas di bawah masih belum ya di sini ini saja diratakan Pakai tangan. iya, Satu dong airnya. tidak apa-apa, nanti kelompok 1 dulu nanti biar bisa gantian. Taruh di tengah taruh di tengah biar enggak ngah. Mohon maaf sebenarnya kita pakai salah batu gini. Ini hasilnya setelah dicampur ya. Bisa nanti dilanjutin sama adik-adik kita. Takaran airnya seperti ini. Dia lebih becek enggak bagus. Dia kering enggak bagus. Kalau kita jemur pakaian itu gimana? Endal kalau bahasa sininya. Endal itu yang ya lembab. Jadi kalau kita kepal begini dia nyatu. Kalau dia masih pecah begini, dia belum banyak airnya, jadi dia kekurangan air. Ini yang sudah dicampur. Nah, ini campurannya kalau sudah seperti ini sudah bagus. Ini sudah kalau menyatu kalau kita kepal. Itu takaran airnya. Jadi kenapa saya tidak pakai 1 ember, 2 ember? Karena kadang-kadang serbuk kayu itu basah, kadang-kadang terlalu kering. Makanya saya tidak pakai takaran 1 ember atau 2 liter, 3 liter. Ini tergantung daripada serbuknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Agak hangat ya guys, dia agak hangat. Ini belum. Tapi kalau diginiin dia tadi pakai air itu kayak gini nih. Tapi panas. Tunggu berapa hari? Bisa lah. Ini insya Allah nggak selesai sampai jam 1. Karena saya tahu teman-teman tangannya masih halus dan lembut. Tangan manja. Oke, ini sudah kita siapin kemarin. 3 hari pun tidak apa-apa. Misalkan kalau dia kita biarkan di sini. Cuma jangan sampai 2 bulan atau 3 bulan lah. Iya, nanti rumahnya yang jamuran, bukan ini yang membuatkan jamur. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk proses kalau pakai tangan juga tidak apa-apa. Ini untuk mempercepat saja. Ya. Apalagi pakai beko lebih cepat lagi kan? Iya. Nah, oke silakan. Rosi sebelah sana sih, contohin sih. ini alat apa ini? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Jangan sampai ambur-ambur karena itu. Iya, kelompok 2 kelompok 1 di sana. Silakan dicontohkan. Bisa dilihat adik kita cara misinya nggak? Dipadatkan dulu. Minimal 1 orang 5 yang diisi. Minimal 1 orang 5. Biar nanti bisa dibawa pulang. 1 orang 5. Silakan 1 orang 5. Sila. Lebih padat lebih bagus. Monggo sila. Pakai tangan bisa, pakai paralel. Nah ini proses pengepresannya ya guys. Iya oke. Iya kayak gitu tuh guys. Ya Allah keren banget ini. hati-hati guys, jangan kejepit. Bahaya. Oke, kita masangin cincinnya. Jari manis aja ya. Gini doang. Itu dikeluarin gini. Udah selesai, tinggal ditutup ininya doang. Tapi ini kan bolong nih, harus diganti. Kayak gini. Oh, kayak gini nih. Yuk. Oke deh. Udah deh. Ganti. 1 atau setengah bisa pakai. Atau kalau skalanya kecil, misalkan 5 atau 6 atau 10 mau nyoba, bisa pakai panci untuk masak nasi itu, yang ada pengukusnya di bawah itu. Ya, ini dikukus. Setelah kita isi seperti ini, kita kukus atau kita masak
Atau bahasa kerennya kita sterilisasi. Oke, ini masih panas tapi bisa nah masih panas kan? 2 atau 3 keluarin saja 2 atau 3. Oke, nah sesudah kita isi, sudah press, kemudian kita masukkan dalam drum. Kalau teman-teman pengen coba di rumah bisa pakai panci untuk memasak nasi itu. Kalau skalanya 2 atau 3 biji. Iya, kalau banyak 2 derajat. Itu harus ditahan selama 100 menit atau berapa jam dia itu? 1 jam setengah ya? Oh ya, 2 jam kurang. Itu ditahan. Jadi jangan sampai padam apinya. Jadi kalau mau lebih gampang, lebih instan, karena generasi kita generasi instan, pakai tong aja, pakai tong gas. Sampai habis. Lolos gimana maksudnya? Kalau ini disambung kabel, ini contoh drumnya ini. Contoh drumnya kita sambung lagi, Bisa lebih tinggi lagi, cuma mungkin yang isi agak capek nanti. Kalau mau pakai panci silahkan. Ada airnya di bawah. Ini ada air di bawah. Saya menahan nasi itu loh, kayak nasi. Jadi ada kita kukus. Oh, berarti kalau dia cuma sedikit cukup pakai panci di rumah panci 30 menit. Iya, 30 menit saja. Api yang besar berarti ya. Oke, 30 menit saja dengan api yang besar. Ada lagi pertanyaan silakan. Silakan untuk melihat itu. Yang penting isinya banyak. Ditumpuk-tumpuk aja enggak apa-apa. Cuma karena kita punya drum ya kita sesuaikan, kita berdirikan begini. Oke guys, habis dia dimasak di sana di drum itu, dia akan dimasukkan ke sini. Nih, dimasukin ke ruangan kayak gini. Ini namanya ruang pembibitan ya guys. Dimasukkan ke sini setelah dia dingin dimasak itu gitu. Yang sudah kita bawa tadi itu kita semprot dulu pakai alkohol. Cuma di sini saya nak pakai alkohol mahal. Jadi saya yang pakai yang murah-murah saja dan hasilnya pun sama. Kita pakai metanol. Oh, bisa. Kalau alkohol yang 1/4 liter itu Rp15.000. Bukan 1/4 lagi. Di bawahnya. Ya, yang 70%. Kalau yang metanol 1 liter ini 10.000. Oh, Murah banget. Metanolnya yang 75%. Di sini juga ada. Ya. Toko mana tanya? 10.000 sampai dengan 15.000. endorse. Tergantung di sananya. Ini dia metanolnya saya pakai. Kalau mau pakai alkohol silahkan. Cuman kalau ini tidak boleh kita langsung makan. Harus cuci tangan dulu. Itu kurangnya lagi. Kalau lebihnya alkohol kan bisa kita pakai langsung makan. Semprot. Oke, ini alat-alat yang kita butuhkan untuk pembibitan.